Terima kasih pada Bapak Pendeta Andi dan Ibu yang sudah memberi kesempatan saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi tim musik. Luar biasa. Saya yakin bahwa setiap umat yang hadir pada bagian ini boleh merasakan zaman Tuhan. Amin. Saya tidak tahu, kadang-kadang saya juga merasakan tidak tahu diri karena sudah usianya baru 27 tahun, tapi kalau memuji Tuhan, puji-pujian semangat, kaki saya tidak bisa diam. Di apapun juga kaki saya tidak bisa diam. Kalaupun tadi worship leader tidak meminta berdiri, saya akan berdiri sendiri. Karena di Amerika memang terbiasa, tidak pernah suruh berdiri, suruh duduk. Ada puji-pujian naik, ada yang puji-pujian yang luar biasa, pasti loncat-loncat, itu otomatis. Kita berikan yang terbaik, amin. Sayang sekali kalau Bapak Ibu Saudara berada di tempat ini tidak memuji Tuhan dengan segenap hati. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Apa artinya itu? 50% saya katakan firman Tuhan, 50% puji-pujian. Jadi kalau engkau hadir setelah puji-pujian, engkau hanya menikmati 50% berkat Allah. Hadir sebelumnya, amin. Ada pepatah berkata, tak dikenal, tapi saya kenal, Ibu kenal, Ibu Gembala, Ibu Sumi ya, kenal sudah lama sekali kenalnya. Pada saat di Pasar Baru sudah kenal, saya sudah menikmati makanannya beberapa tahun yang lalu. Tapi saya pas selang berapa waktu saya kesana lagi, kok enggak ada orangnya di sini, enggak jual lagi, tapi puji Tuhan. Saya perkenalkan, ini mantan pacar saya. Sebagian sudah kenal, kami belum lama menikah. Baru 50 berapa? Baru 54 tahun. Ada yang sudah 60 tahun menikah? 50 tahun? 40 tahun? 30 tahun? Pak Gembala ya. Yang lainnya bertahan, setia kepada Tuhan. Hanya satu, setia kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan berikan satu hal yang waktu yang luar biasa bersama dengan istri. Tadi ada saya boleh satu koreksi, satu puji-pujian, saya tidak koreksi lagunya. Tadi katakan, ku rindukan kau hadir di sini. Saya katakan itu pujian salah. Kenapa? Ada yang tahu? Tuhan sudah hadir, amin. Kenapa kita minta Tuhan, ku rindu kau hadir di sini? Terima kasih Tuhan, kau sudah hadir di sini. Dan yang kedua, ku rindu rohmu mengurapiku. Saya sudah diurap sejak awal. Sejak awal puji-pujian dinaikkan, hati saya sudah bersuka cita. Haleluya. Ternyata tadinya saya mau banyak melakukan kegiatan selama 10 minggu. Ternyata 8 minggu waktu saya dipegang oleh Tuhan. Kesana, kesana. Kebanyakan keluar kota Jawa Barat. Pelayanan saya setiap minggunya. Jadi tidak sempat ke gereja induk sendiri. Tapi Tuhan baik sekali. Kami boleh berdua boleh jadi berkat. Membagikan berkat. Oke. Kalau saya bercerita ntar waktunya. Sampai jam berapa Pak Andi ibadahnya? Bebas. Haleluya. Ya sih sampai jam berapa biasanya? Oh bebas juga, puji Tuhan. Dua-dua sehati sepikiran. Haleluya. Bapak yang enak, saya yang gempor. Haleluya. Puji Tuhan. Satu hal yang saya rindu, bagaimana keadaan Bapak Ibu sudah ditanyakan oleh worship leader, siapa namanya? Yus juga. Nah, ini teman sepelayanan, sama-sama worship leader, tidak boleh mendahului ya. Makanya beliau dulu baru saya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu bagaimana kondisi Bapak saat ini? Luar biasa? Atau hanya lip service? Kok diem? Amin. Baik-baik ya. Posisi kita ada di atas, jangan. Atau sedang ada di bawah. Beberapa waktu yang lalu saya bersempatan untuk berbincang-bincang dengan Bapak Gembala. Di rumah saya katakan saya menangis. Menangis bukan karena sedih, karena Tuhan itu baik sekali. Dan saya sampaikan ini. Ada hubungannya dengan apa yang beliau alami. Secara umum, judul yang saya berikan, belajar menikmati proses
Kenapa saya katakan belajar menikmati proses Tuhan? Tidak mudah. Pada saat kita berada di putaran yang paling atas, kita mudah sekali mengatakan Tuhan itu baik. Tuhan Yesus baik, mudah sekali. Tapi kalau Tuhan izinkan kita berada di putaran yang paling rendah, apakah kita masih dapat mengatakan Tuhan itu baik? Apakah kita masih mengatakan Tuhan Yesus baik dengan dua tangan, berada di putaran yang paling bawah? Tidak mudah. Tapi tema pada pagi hari ini belajar menikmati proses Tuhan. Selama kita mulai hidup dari tempat dari awal sampai pada Tuhan jemput kita akan mengalami proses demi proses. Perjalanan ke suatu tempat tidak selalu lurus. Kadang turun, naik. Kadang terang, kadang-kadang hujan, kadang-kadang badai. Tapi kita mau menikmati. Saya ajak ingin menikmati karena kalau kita bisa menikmati, luar biasa. Saya punya satu kesaksian yang buat saya itu sungguh dahsyat. Dahsyat sekali. Tapi memang tidak mengenakan secara fisik. Tapi saya katakan itu dahsyat, saya menikmati. Kita baca Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua keempat, next. Kita baca bersama-sama. Yakobus 1 ayat yang kedua sampai keempat. 3, 2, 1. Dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Garis bawahi, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan dikatakan di sana apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Luar biasa. Tuhan minta kita supaya tetap berbahagia, tetap mengucap syukur, kalaupun kita saat ini dalam kondisi yang kurang baik. Mungkin sakit, tidak dapat dipungkiri, kondisi Indonesia tidak baik-baik saja. Demikian juga di Amerika tidak baik-baik saja. Tapi sebagai anak Tuhan, kita harus yakin dan percaya dalam keadaan apapun juga, sekali lagi, dalam kondisi bagaimanapun juga, Tuhan berada di sisi saudara dan saya. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kalaupun seringkali kita katakan, Tuhan, mengapa Engkau izinkan terjadi? Seringkali kalau ada sesuatu terjadi, kata-kata mengapa Tuhan, mengapa Tuhan? Aku kan sudah melayani Engkau Tuhan. Aku sudah menyiapkan semuanya ini. Bahkan aku menjadi tim musik. Aku menjadi worship leader sebagai singers. Mengapa Engkau izinkan aku terjadi? Bahkan aku sudah memberikan yang terbaik dari apa yang aku miliki. Mengapa Tuhan masih Engkau izinkan hal ini terjadi dalam hidupku? Bapak Ibu yang kasih, rencana Tuhan itu luar biasa. Amin. Coba kita mau lihat lanjut apa? Next slide. Apa ini yang ada? Proses. Kupu-kupu. Siapa yang pernah lihat kupu-kupu? Semua pasti pernah ya. Kita sepakat bahwa kupu-kupu itu ada hal yang indah sekali. Amin. Pernah waktu saya diberikan kesempatan mendapatkan suatu pekerjaan waktu saya masih bekerja, melakukan pekerjaan di ujung Pandang, Makassar. Itu ada yang dari sana? Tidak ada. Ada di dekat sana kilometer, ada satu tempat, saya lupa namanya, tempat pentangkapan kupu-kupunya di kebun bengan. Tidak ada yang ditulis, dilarang menangkap kupu-kupu. Kupu-kupu itu indah. Tapi keindahan ini
Bukan dalam waktu sekejap, tapi dibutuhkan proses. Saya mengucap syukur sekali Tuhan izinkan saya boleh menikmati, mengalami firman-Nya. Menikmati firman-Nya. Haleluya. Proses di sini bagaimana dari ulat, dari telur menjadi ulat kepompong dan menjadi kupu-kupu. Kalau kita tahu semuanya, apa kira-kira yang bisa kita rasakan seandainya kita berada di dalam kepompong itu? Apa yang kita rasakan seandainya kita berada dalam kepompong? Kegelapan, apalagi sesak. Dengan nafas kalau sesak itu kan, aduh sepertinya mau bergerak, apalagi keterbatasan, ya Pak Andi, tidak nyaman. Kalau kita boleh mengatakan ditinggal oleh segala-galanya, sendiri, dingin juga mungkin. Proses, kalau kita melihat dalam kekristenan, kepompong menggambarkan masa pembentukan karakter Tuhan kepada saudara dan saya. Dilanjutkan, masa rencana Tuhan digenapi. Saya tulis di sini, masa kesendirian atau pengasingan, masa menuju ke pembaharuan hidup. Bapak Ibu yang kekasih, tidak mudah menghadapi proses ini. Tapi Tuhan mau kita harus mengalami semua ini. Maaf kalau saya katakan, mungkin kalau kita sering tanya, Bapak Ibu sudah baca Alkitab? Sudah. Ada yang sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang belum. Hamba Tuhan juga mengatakan sudah berkali-kali. Tapi sayangnya saya mau katakan, kita membaca dengan fasih. Kita dapat menyampaikan firman Tuhan dengan fasih. Tapi sayang satu hal, kita tidak menghidupi firman Tuhan. Tidak menghidupi artinya tidak mengalami apa yang Ayub katakan. Siapakah Ayub di hadapan Allah, di hadapan Tuhan? Orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, tidak melakukan kejahatan. Apa yang terjadi di Fatsal yang ke-42, dia katakan, kalau dahulu aku hanya mendengar, sekarang aku melihat dan merasakan. Ayub harus menikmati, harus masuk ke dalam satu proses yang tidak mudah. Demikian juga dengan Yusuf. Kita semua melihat kisah Yusuf bagaimana. Yusuf memang anaknya tengil ya. Tahu orang Jakarta tahu ya tengil apa ya? Dan dia yang paling muda. Pada suatu saat dia berkata, aku bermimpi. Apa yang dimimpikan? Berkas saudara-saudaranya bagaimana? Untuk menyembah dia. Tengil mana itu? Tidak salah kalau saudara-saudaranya itu tidak suka sama dia. Tunggu saatnya. Tapi Tuhan sengaja. Yusuf katakan, Tuhan memang izinkan untuk boleh menghidupi saudara-saudara. Amin. Kita melihat bahwa proses itu memang tidak mudah. Mari kita lanjutkan. Belajar menikmati proses, kalau nama aslinya saya ada 3 hal, Filio, dokimaso dan metamorfo. Yang ini akan kita akan bicarakan berubah bentuk, transformasi batinnya oleh pekerjaan Roh Kudus. Amin. Mari kita lanjutkan. Menikmati. Kalau menikmati hal yang enak itu enak pasti ya. Makanannya di Bu Sumi itu enak loh. Saya masih ingat waktu pesen apa ya. Waduh, maknyus tuh. Kalau orang Jawa bilang enggak berapa enak sih, orang Surabaya bilang. Tapi wenak tenan. Orang Jawa bilang wenak itu memang tekanan yang jauh lebih enak daripada enak. Menikmati merasakan kesenangan atau kebahagiaan dari sesuatu
yang sedang dialami. Bapak Ibu kasih, kalau kita melihat Filipi 1 ayat yang ke-6, saya akan bacakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Amin. Sampai pada hari Kristus Yesus. Luar biasa. Seringkali kami tidak siap untuk menghadapi semuanya. Kami mau menikmati sesuatu yang indah-indah saja. Tapi kalau engkau mau naik level, engkau harus menghadapi ujian. Tidak ada anak-anak sekolahan SD, SMP, SMA, universitas tanpa ujian ada kenaikan. Harus menghadapi ujian. Saya ingat waktu saya masih di usia sekitar 16 tahun, saya memang hobi naik motor. Ada sini yang hobi naik motor? Di sini sopan-sopan semuanya. Motor saya tidak sopan. Yang adanya sen, kaca, spion, itu semuanya tidak ada. Sen pun saya bikin kecil-kecil. Tahun 1969 atau 70. Saya punya Yamaha Twin, Yamaha 100. Dan saya masuk ke geng, satu geng namanya gengnya Slow. Tapi motor saya sudah dirubah, dikoter dari 100 menjadi 125. Dan itu buat grup saya suka balapan, dan itu motor yang kita pakai buat ini. Tapi sayangnya hanya 6 bulan hidupnya Slow itu karena kami nabrak, salah satu anggota nabrak anaknya pejabat, sampai meninggal. Dan langsung jaketnya kita buka semua. Apa yang saya mau katakan? Pada suatu saat itu kalau saya mempunyai masalah, saya suatu ibaratkan di depan saya ada satu batu yang besar. Saya tidak mau mengangkat, tapi saya mau menghindar. Saya mau menghindar akan masalah itu. Pada saat itu saya belum terima Tuhan. Hanya ikut-ikutan saja. Saya menghindar dan saya langsung mengambil motor. Saya jalan-jalan di Surabaya saya asalnya. Kalau tanyain teman, mau kemana? Ada 2. Ngabisin bensin atau cari musuh. Itu kerjaan saya. Pada waktu saya di jalanan, itu semuanya terlupakan masalah yang ada. Tapi pada waktu saya kembali lagi dari bersenang-senang, masalah itu pertanyaannya masih ada atau sudah hilang? Masih ada. Bapak Ibu kasih. Tapi setelah saya terima Tuhan, dan waktu itu mungkin saya katakan juga seperti yang tadi saya katakan awal, mengapa Tuhan kau izinkan hal ini terjadi? Saya mau angkat juga tidak kuat karena terlalu berat bebannya. Tapi kalau sekarang Tuhan izinkan terjadi, saya hanya menanya Tuhan, Tuhan, apa yang engkau mau aku lakukan terhadap masalah yang kau izinkan terjadi? Satu perbedaan. Yang awalnya saya katakan, mengapa Tuhan? Banyak mengapa Tuhan? Tapi sekarang saya katakan, apa yang kau inginkan aku lakukan terhadap masalah yang kau izinkan terjadi? Saya mau tanya, saudara, saya milik siapa? Coba lanjutkan. Dikatakan di sana, agar dapat menikmati proses Tuhan, maka yang pertama menyadari bahwa hidup ini bukan milik kita. Tadi Ustaz sampaikan, milik. Kalau hidup kita, hidup saudara, saya milik Tuhan, berarti wajar enggak kalau Tuhan melakukan apa yang Tuhan inginkan lakukan terhadap kita? Amin. Hanya 2 orang. Amin. Yes, amin. Kita milik Tuhan. Kalau hidup kita ini milik Tuhan, Tuhan punya hak penuh untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan lakukan terhadap saudara dan saya. Kalaupun itu sesuatu yang tidak baik. Pasti ya saya punya ucapan pernah lagunya, kenal suka-sukamu Tuhan ya. Suka nyanyikan lagu ini? Amin. Saya mau tahu benar-benar suka mana. Ayo bangkit berdiri. Coba nyanyi suka-sukamu Tuhan. Kasih dangdut ya. Mau joget? Amin. Mau bergerak? Yes, haleluya.
Gula hidupku telah ditebus. Ya, kita tunggu sampai musiknya lengkap. Ini ya. Yes. Kalau mau gerak, kau gerakkan hatimu. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan. Yes. Haleluya. Glory Yesus. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Amin. Yes Lord. Apapun yang Tuhan mau, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan bisa, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sungguhlah hidupku Tuhan, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Amin. Makasih Bapa. Liku lagi. Yes. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan. Amin. Semua ku relakan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu. Suka-sukamu Tuhan. Mari sidang jemaat, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu dengan sungguh-sungguh. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu. Amin. Suka-sukamu. Yes. Haleluya. Amin. Suka-sukamu Tuhan. Sedang memuji Tuhan, masih ada pikiran kita kesampingkan. Kita ini milik Tuhan. Sudah lunas dibeli. Lanjut, apa yang dikatakan di dalam Galatia 2:20? Kita baca bersama-sama. Namun hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang memang mengasihi aku dan menyelamatkan aku. Untuk aku garis bawahi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Luar biasa. Mungkin sebagian yang mengetahui, yang banyak belum mengetahui, karena saya juga mengenal hanya beberapa aja di sini. Saya dilahirkan dari keluarga ateis. 4 keluarga. Yang 3 masih belum terima Tuhan. Sampai detik ini. Artinya saya juga waktu itu juga ke gereja itu hanya untuk supaya dianggap orang saya ini anak-anak baik. Saya ikut ke gereja Katolik jam 5 berangkat supaya habis itu bisa ngebut, bisa jalan-jalan. Tapi ternyata Tuhan mempunyai rencana. Dipertemukan dengan tulang rusuk yang pas. Makanya awet 54 tahun. Jadi kalau cari tulang rusuk yang pas, jangan longgar, jangan kebesaran. Kalau kebesaran itu bahaya, nyodok terus. Bukan penolong tapi iya, bukan saya yang bilang, apa yang bilang. Tuhan berikan, mulai saya. Dan ternyata tidak cukup di situ. Sebagai orang ateis, berdoa itu bukan hal yang menyenangkan. Penderitaan saya yang paling berat di saat suruh berdoa dengan mertua saya. GBT, Gereja Bethel Tabernacle. Saya ingat waktu dia berdoa, yuk berdoa. Berdoanya kita di samping tempat tidur. Dan apa yang didoakan? 1 jam. Haleluya, haleluya.
haleluya. 1 jam saya suruh berdoa, haleluya. Luar biasa buat saya. Tapi karena keinginan saya untuk mendapatkan permata kasih saya rela mau berdoa 1 jam, haleluya, tanpa mengerti, tanpa tahu bahwa di atas puji-pujian Tuhan bertahta. Saya tidak mengerti. Tapi Tuhan semua itu persiapkan. Orang tua, mertua saya punya anak 4 juga. Oh maaf 5, berontak dia. Karena 1 sudah almarhum, oke 5. Tuhan aneh sekali. Mertua saya hamba Tuhan. Ada menjalani 2 gereja di Surabaya. Dan tongkat estafet bukan diberikan kepada anaknya, tapi kepada saya, anak seorang ateis. Adalah kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, kalau saya boleh melayani pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, kita semuanya mengetahui bagaimana Rasul Paulus penderitaannya. Dan saya boleh sedikit hanya sebagian merasakan apa yang Rasul Paulus rasakan. Kalau kita mengatakan bahwa hidup ini bukan milik kita, kita puji-pujikan suka-sukamu Tuhan, artinya Tuhan kan punya hak terhadap hidupku dan hidup saudara, amin. Dan ini yang saya mau saksikan untuk bicara soal aku ini milik Kristus. Di Indonesia sebelum saya berangkat ke Amerika, memang saya pernah dioperasi, istilahnya karena masalah prostat ya. Iya. Tapi saya baru mengerti setelah saya di Amerika. Dari sini singkatnya ada pembengkakan di saluran, dioperasi, ini penyakitnya terlebih baik. PSA saya waktu itu dari 15 ketahuan sampai 26. Sedangkan PSA yang boleh, yang masih dalam kategori sehat 4. Saya sampai 26. Selama 3 tahun ke dokter urolog hanya dikasih obat Harnal. Ternyata obat Harnal itu tidak menyembuhkan, hanya menahan. Akhirnya saya tanya dokter, dok saya capek minum obat setiap hari. 3 tahun lebih, hampir 4 tahun mungkin. Akhirnya, udah bapak mau apa? Saya mau berhenti. Ya udah operasi. Singkat cerita, saya dioperasi, dan setelah dioperasi, dibersihkan semuanya. Waktu saya mau periksa hasilnya itu, saya mau ke patologi, dia bilang, sudah dibawa ke patologi dan dinyatakan tidak ada kanker. Puji Tuhan, amin. PSA 26. Akhirnya saya tanya, dok, saya perlu cek PSA apa enggak? Kita lihat bapak, hasilnya ini tidak ditemukan kanker. Oke, dengan senang hati saya dengan mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Kan selalu begitu ya. Dan Tuhan terima kasih, dalam kondisi yang baik terima kasih. Nah, saat saya periksa ke dokter umum, saya tanya, dok, boleh pandang periksa PSA-nya. Oke, silakan diperiksa. Pada waktu kita diperiksa, saya diperiksa di lab. 1 minggu lagi kembali ke sana, dan PSA saya bukan 26, luar biasa. Tuhan sungguh dahsyat, bukan 26, 34. Pada waktu saya mendengar 34, dokternya kaget, saya juga kaget. Saya sudah dioperasi, dinyatakan bersih, dinyatakan tidak ada bibit kanker. Kenapa bisa 34? Dokter tidak percaya. Saya buatkan lagi surat ke lab yang lain. Seminggu lagi ke sana, hasilnya sungguh sangat dahsyat, lebih dahsyat yang pertama. Dari 34 menjadi kira-kira berapa? Hampir 46. Langsung disuruh ke urolog. Urolog bilang langsung biopsi. Sebelum biopsi gini-gini semuanya saya bilang tidak bisa dok, saya karena tahun lalu mau ke Indonesia. Ya udah, bagaimana biopsi di Indonesia? Periksa di Amerika, tidak bisa, harus di Amerika. Singkat cerita, setelah kembali, saya dengan anak
ke dokter setelah di biopsi dengan sebelum pemeriksaan banyak hal. Pada saat bertemu dengan dokter, saya ingat itu jam 3 sore, dokter bilang hasilnya biopsi itu sakit banget loh. Kalau yang belum pernah dibiopsi, jangan dibiopsi. Katanya saya dengar titik, itu 8 titik. Bayangin daging ditarik dari belakang, maaf ya, sakit banget buat saya, 8 kali. Dokternya bilang hasilnya kembali luar biasa. Dinyatakan kanker prostat high risk. Dan yang luar biasa pada saat itu pernyataan dari dokter, mulut ini tidak bisa diam. Praise the Lord. Berikanlah sorak-sorai kemuliaan Tuhan. Ada saksi anak saya tidak sadar mulut ini bisa mengatakan praise the Lord. Kalau kita dengar kanker prostat, itu satu kanker adalah satu identis dengan kematian. High risk, dia tidak mengatakan stadium 2, 3, 4, tapi kalau high risk itu biasanya udah stadium terakhir. Saya hanya mengatakan praise the Lord. Saya tidak mau mengatakan Tuhan mengapa engkau izinkan terjadi. Aku di Amerika juga bukan diam-diam. Saya di Amerika juga jadi MC. Baik, MC ngomong cucu bersama dengan istri saya. Loh, saya melayani di gereja, menyampaikan firman Tuhan juga. Kok Tuhan izinkan terjadi? Saya hanya tanya, Tuhan, apa yang kau ingin aku lakukan melalui bisnis ini? Cerita satu lagi sebelumnya kakak saya ada 4, saya katakan satu ada di, yang tertua ada di ya. Yang kedua ada di Amerika di San Diego, yang ketiga ada di Jerman laki-laki, yang keempat saya sendiri. Dan yang ketiga juga kena kanker prostat. Tiganya belum ada yang terima Tuhan. Dan itu hubungan saya baik, hubungan dengan dia yang ketiga ini, tapi tidak begitu akrab. Dan dia selalu setiap saya ketemu, saya hubungin karena dia di Jerman, dia bilang, Koko takut mati. Kata-kata itu terus, Koko takut mati. Dia stres. Tapi dengan saya divonis kanker prostat, saya katakan, kita sependeritaan. Amin. Koko bakal mati, saya juga bakal mati. Enak tak? Ikut Tuhan itu luar biasa. Ternyata Tuhan izinkan saya mengalami semua supaya saya bisa masuk. Kalau bicara dengan Koko, saya bilang jangan takut, minta Tuhan. Masih ada Tuhan yang mampu menyembuhkan. Saya masuk berdoa. Jalan Tuhan luar biasa. Saya menikmati proses ini. Saya tidak mau mengeluh karena tadi Rom 8 mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bahkan selalu katakan Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang kekuatan. Bahkan dengan penyakit ini yang saya alami, saya dapat 2 hal yang luar biasa. Kakak ipar saya juga yang seorang Katolik. Kalau saudara kami punya saudara sepupu di Diamond Bar dekat di California, kalau dia bicara dengan kakak ipar saya, ini masalah Tuhan, dia marah. Pernah dia teriak. Dia tinggal di San Diego, kami tinggal di Fontana. Dia bekerja di dekat-dekat kami. Tadinya dia di Riverside, tapi karena dia tinggalnya jauh dan dia minta izin boleh pada hari Sabtu. Dia kerjanya 2 hari, Senin boleh tinggal di rumah pada. Saya bilang, anak saya, oke. Di situ Tuhan berikan kesempatan saya paling banyak bersaksi. Dari dia yang tidak suka dengar akan suara Tuhan. Dia menanyakan, bagaimana kamu bisa berubah begini? Bagaimana kamu bisa menjadi seorang yang tegar dalam menghadapi segala hal? Sama-sama penyakit prostatnya, sama-sama itu menjadi high risk dua-dua. Tapi dia melihat kakak saya khawatir. Saya tidak ada khawatir sama sekali. Kalau bapak ibu tanya sama saya, khawatir? Ya, wajar. Takut? Ya. Tapi saya tidak ingin kekhawatiran dan ketakutan saya itu menghimpit iman percaya saya kepada Tuhan. Saya mau menikmati. Dan saya boleh berdoa banyak buat kakak ipar saya. Bahkan satu kesaksian sebelum kita masuk ke poin kedua. Suatu saat dia datang malam itu, dia bilang, Koko yang sudah umur 80, dia hijrah dari agama Kristen ke
agama saudara. Dia kode rumah sakit. Dia tunjukin fotonya. Tinggal tulang dan kulit. Tidak bisa meninggal. Saya tidak tahu kenapa. Sakit tapi tidak bisa meninggal. Diam aja, tidak bergerak. Makan, buang air, makan, buang air. Dia bilang satu hal. Dia pernah pakai susuk. Hati-hati bermain dengan kuasa kegelapan. Saya tidak tahu alasannya apa, pakai susuk pesugihan atau apapun atau ini. Hati-hati. Kita punya Tuhan yang jauh lebih dahsyat. Amin. Keluarga kakak saya ekonominya jauh lebih baik. Tapi mereka kalau melihat foto saya bersama dengan mereka, melihat hidup saya paling bahagia. Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kebahagiaan tidak diukur dengan apa yang ada di sekitar kita. Mobil, rumah, kendaraan, uang, harta. Tapi sukacita yang dari surga itu jauh lebih baik. Dan malam hari itu saya ajak, yuk kita berdoa. Saya katakan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh waktu, tempat maupun apapun. Saya bilang kita doa sama-sama asal Koguan, saya panggil Koguan ya. Percaya akan kuasa Tuhan, kita cabut susuknya. Akhirnya kita patahkan, kita cabut. Pagi-pagi saya bangun, dia nangis. Dia bilang Koko sudah tidak ada. Luar biasa. Penderitaan yang dialami, dia mulai melihat satu persatu bagaimana Tuhan itu luar biasa baiknya. Jadi kembali Bapak Ibu yang kekasih, saya katakan seringkali Tuhan itu izinkan terjadi. Ternyata Tuhan punya rencana. Memang sakit. Saya harus mengalami 8 minggu saya harus terapi radiasi di sana. Bukan saya tidak tahu apakah itu termasuk kemo, radiasi. Jadi penderitaan yang saya alami di saat saya radiasi, kalau jam 9 saya perjalannya dari kota kira-kira sekitar 20 menit naik mobil. Dan itu kalau mau diradiasi, jadi saya harus minum air. Berapa? Hampir 1 liter ya. Itu setengah jam sebelumnya saya harus berhenti minum dan saya harus nahan sampai pukul 9. Itu berat banget, kadang-kadang sakit banget. Tapi saya jalani selama 8 minggu. Akhirnya saya ketemu dokternya kembali dan diminta dicek PSI-nya. Sebelum saya pulang dicek PSI-nya, setelah dibuka, dokter tidak menunjukkan kekuatan di wajahnya. Maksimal boleh 4. Saya 0.4. 0.4. Seharusnya 4, saya bisa menjadi 0,4 dari 46. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Izinkan Tuhan memakai saudara dan saya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu milik Tuhan hidup kita. Maka saya katakan, belajar menikmati proses Tuhan. Bahkan kemarin mungkin beliau ini pendeta Jarod, kenal ya? Ada yang kenal pendeta Jarod ya? Itu adalah saudara apanya dari istri saya, dari Esther tuh aneh. Waktu kami bertemu di Kelapa Gading, tiba-tiba dia masalah saudaranya atau apa yang kena prostat, yang prostatnya mencapai berapa? 41. Mohon maaf, dia udah pipis darah, tidak bisa jalan ya. Umur 41, saya 46. Kondisi dia bilang dia sampai terus dia geleng-gelengan kepala. Saya tidak melihat di komiko kalau kena prostat. Selama saya dilakukan radiasi, saya tetap melayani di gereja di USA. Saya tetap bersuka cita. Apalagi puji-pujian saya duduk paling depan. Saya kalau ke gereja paling senang duduk paling depan. Kenapa? Menikmati karena dekat. Dekat dengan Tuhan itu enak sekali. Amin. Amin. Siapa yang mau selalu dekat dengan Tuhan? Amin. Kalau sekarang dipanggil Tuhan, siap? Siap, amin, siap, amin. Hatinya atau mulutnya aja? Yang siap, amin. Yuk, Pak Pendeta, kita doakan supaya dipanggil Tuhan. Maju ke depan, mau? Saya pernah, kesaksiannya luar biasa. Hampir lewat. Saya kena TIA, serangan jantung sesaat. Dokter bilang, kalau Bapak jatuh waktu itu,
Seandainya saya tidak jatuh, tapi seandainya saya waktu itu masih memimpin puji-pujian, saya bisa memimpin puji-pujian, cuma saya sudah agak blank, saya tidak bisa lagu kedua apa, saya selalu tanya pemusik. Pemusik juga aneh-aneh umiku ini. Kenapa? Dokter satu bilang, kalau bapak waktu itu jatuh, hanya satu yang akan terjadi, inna illahi wa inna ilahi rajiun. Pasti lewat. Saya bilang, aduh Tuhan, kenapa kok enggak saya dijatuhin aja? Saya rindu bertemu dengan Tuhan, kekasih saya. Tapi Tuhan punya rencana. Kalau saya waktu itu jatuh dipanggil Tuhan, saya tidak bisa menjadi saksi bagi keluarga saya. Jalan Tuhan. Jadi kalau saat ini ada yang menderita, ada yang merasakan masalah, ada yang Tuhan izinkan sakit, percaya sama Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah. Amin. Kami bawa kakak saya yang di Jerman ini dalam doa setiap pagi di Amerika ada. Kami tetap berdoa jam 5 pagi, hari Rabu, Senin, Selasa, Kamis, Jumat, 5:30 baca Alkitab bersama di Amerika loh. Luar biasa ya. Apakah kita juga setia membaca firman Tuhan sini? Amin. Lebih setia lagi. Tuhan tidak lama lagi datang. Saya punya tema yang luar biasa, boarding pass. Tahu boarding pass? Kalau kita di bandara, duduk di ruang tunggu, pesawat yang akan berangkat ke Surabaya akan diberangkatkan segera masuk. Kalau di boarding pass-nya ada nama kita pasti boleh. Yang pertanyaannya, adakah kita memiliki boarding pass dengan nama lengkap kita? Pertimbangkan hal ini. Itu artinya kesiapan untuk dipanggil Tuhan. Jadi kembali lagi kepada firman Tuhan. Sadar kita ini milik Tuhan. Amin. Apapun yang Tuhan ingin lakukan, biar Tuhan yang lakukan, asalkan Tuhan senang. Aku rela. Kita mau belajar. Ini yang pertama yang kita harus tahu. Apapun yang Tuhan inginkan kepada saudara saya, biarlah kita mau percaya bahwa Tuhan selalu melakukan buat kebaikan saudara dan saya. Tadi saya belum melanjutkan. Di doa pagi kami berdoa buat kakak saya. Udah berapa tahun nih? Udah hampir setahun lebih ya. Namanya ada. Saya hanya bilang, yang penting jiwanya diselamatkan. Kalau seandainya Tuhan tidak pulihkan kesehatannya, untuk saya itu soal kedua. Yang penting jiwanya diselamatkan. Terima Kristus. Saya pernah dikatakan oleh kakak perempuan saya yang di Amerika waktu saya masih di Indonesia, kamu ke gereja tidak cukup sekali. Kami berdua itu memang kalau ke gereja itu 2 kali, pagi dan sore. Saya menikmati. Saya tidak tahu apa. Saya menikmati banget, apalagi puji-pujian. Saya katakan kemarin di gereja, salah satu gereja di Cimanggis, puji-pujiannya lemes banget itu orangnya, masih muda. Saya bilang, umur berapa? Umur 50, saya umur 70 loh. Kok lemes sekali? Ya, memuji Tuhan itu yang luar biasa. Saya katakan saya itu iri dengan sekuler, musik sekuler. Kalau mereka artisnya nyanyi, apa yang dilakukan oleh penontonnya? Loncat-loncat, buka baju yang pria. Semangatnya luar biasa. Bagaimana kita dengan anak Tuhan? Bagaimana? Kita naikkan pujian dengan rasa ogah-ogahan. Dia lahir untuk kami, Dia bangkit untuk kami, Dia kami semua. Kenapa kita tidak semangat naikkan pujian? Ayo kita belajar. Saya lihat sudah sebagian besar juga semangat. Lebih semangat lagi. Jangan melihat ke kiri kalau memuji Tuhan. Lihat pada Tuhan. Amin. Engkau milik Tuhan, jadi engkau harus menyenangkan hati Tuhan. Jangan engkau menyenangkan manusia di sini. Pernah, saya tidak tahu ya, saya atau Ucup ada, saya pernah berbicara dengan pemusik waktu itu. Saya katakan, maaf saya suka perhatikan pemusik waktu itu. Kalau ada gembala sidangnya baru naik ke atas, waduh nyanyi mainnya semangat musiknya itu. Kitanya semangat sambil menaikkan ke atas seolah-olah menyembah Tuhannya. Tapi pada waktu hamba tuannya tidak ada, santai kiri kanan.
Jangan. Pemusik memain musik, pemuji. Lakukan ini saat engkau juga di luar. Dalam hati kita bisa memuji Tuhan. Jangan kau lakukan menyembah Tuhan saat akan berada di atas mimbar. Pada saat di atas mimbar, haleluya, haleluya. Jangan. Di luar pun kita lakukan ini. Khusus bagi ibu-ibu. Supaya suamimu suka dengan makanan ibu-ibu yang dimasak. Pada saat memasak, naikkan, ku masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur. Naikkan pujian ini. Betapa hatiku. Pujian ini dengan memasak. Pada saat pulang suami katakan, siapa yang masak ini? Waduh, itu penghinaan. Ya Pak Mama lah yang masak. Kok enak banget ya. Amin. Kalaupun uangnya pas-pasan buat beli uang belanja, tetap memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Ibrani mengatakan, kita mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Luar biasa Pak Pendeta Andi, jemaatnya hafal firman Tuhan di sini. Itu memang yang harus benar. Suatu saat kita tidak ada firman Alkitab lagi, tapi kita harus ingat. Jangan hanya sekedar membaca, hidupi firman Tuhan. Engkau saat ini mungkin tidak membutuhkan firman itu, tapi suatu saat, pada saat engkau dalam posisi yang tidak mungkin, yang sangat terdesak, firman itu mengingatkan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Itu akan kita ingat terus. Serahkanlah khawatirmu kepada engkau dengan mengucap syukur. Itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Dan yang selanjutnya yang kedua, apa dikatakan di sini? Percaya. Ya, mari silakan kedua. Agar dapat menikmati proses Tuhan, harus apa? Percaya bahwa rancangan, katakan sekali lagi, rancangan Tuhan itu baik. Benar saya katakan pada anak-anak Tuhan, seorang hamba Tuhan, Pak, rancangan Tuhan itu baik ya. Dia senyum aja. Amin Pak, dia senyum aja. Saya tanya, mengapa Bapak tidak mengaminkan? Ya, saya percaya rancangan itu baik. Tapi Bapak melihat kehidupan kami, ya saya tahu. Tapi kalau firman Tuhan itu mengatakan rancangan itu baik, Yeremia 29 ayat 11. Kita buka sama-sama. Lanjut, dilanjutkan ya. Saya ada tulis di sana. Oh, salah. Naik. PowerPoint ke 9, ke 10. Ya, oke. Baca sama-sama. 3, 2, 1. Kecelakaan, hari depan yang penuh pengharapan, untuk berikan hari depan yang jadi kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, bukan untuk membuat engkau menjadi tidak nyaman hidupnya. Firman Tuhan memberikan rancangan yang damai dan penuh harapan. Yang saya harapkan bahwa firman Tuhan saya tekankan, ayo kita sadar semuanya. Katakan pada tetangga, kita sadar bahwa rancangan itu Tuhan itu baik. Tidak pernah menyakitkan. Jadi kita mau belajar ya. Waktu berjalan terus. Tapi saya mau percaya bahwa kita mau belajar apapun yang terjadi, kita mau menikmati proses Tuhan. Ingat selalu kupu-kupu perlu proses.
dalam kepompong kita ditinggal. Mungkin sebelumnya hidup kita cukup banyak, mungkin dalam kecukupan, teman-teman banyak yang datang. Pada saat Tuhan izinkan kita tidak memiliki banyak materi lagi, teman-teman mulai meninggalkan kita. Tuhan izinkan semua terjadi. Tuhan sayang sama saudara dan saya, amin. Kita bukan anak-anak gampang, tapi anak-anak yang sangat didambakan Tuhan, menjadi anak-anak yang terus dididik, supaya pada akhirnya kita menjadi serupa dengan gambar ketika terakhir. Biasanya kalau ada kata-kata terakhir, jadi seger, yang tidur jadi bangun. Amin. Kita tidak tidur aja, firman Tuhan yang terserap hanya berapa persen? 30%. Apalagi yang Bapak bilangnya kalau yang tidur kena ya. Saya juga kadang juga kalau capek, saya bisnis sorein ke gereja. Saya juga perlu diberkati, saya perlu isi. Jadi saya usahakan pagi pelayanan, sejauh pun di mana, kemarin di Bekasi, saya pulangnya pasti ke Jakarta ke gereja jam 5 sore. Karena saya menikmati loh. Waduh, ibadah itu indah. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh hati kita penuh, ibadah itu indah. Yang saya penuh pertama itu selalu puji-pujiannya. Ada yang kenal ICI, tahu ICI ya? Gereja ICI, Tianus sama ini. Itu ada si ada satu worship leader, saya suka sekali. Marlon, dia tahu kalau saya di depan pasti loncat-loncat. Dia orangnya wah happy, haleluya, senang sekali. Dan saya itu termotivasi. Jadi saya yakin kalau saya memimpin puji-pujian, ada jemaat yang suka cita, loncat-loncat, itu tambah semangat. Tambah semangat. Yang ketiga dikatakan sana, sadar, yuk kita baca bersama-sama. Dibuka yang terakhir ini. Terus lanjut tadi udah baca kita. Terus saja kita sampai yang ketiga. Ya, agar dapat menikmati proses Tuhan tuh harus apa? Sadar bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani. Luar biasa. Tuhan memberkati hambanya Bapak Pendeta Andi. Jemaat yang menguasai firman, jemaat yang menguasai puji-pujian. Wah, luar biasa. Kalau ada pengangkatan, saya yakin semua pasti diangkat. Amin. Haleluya. Mungkin kalau saya berada di Indonesia, saya mau berjemaat di tempat ini. Pertama dinaikkan apa, bangkit atau apa ini? Tuhan sebaik, hadirat saya langsung naik. Kami merasakan hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan petugasnya hanya memuji Tuhan dengan karena rutinitas, sekedar menjadi, saya sering kali merasakan karena saya sebagai pemuji. Saya tahu ini, aduh luar biasa. Luar biasa, enggak benar kalau puji Tuhan itu pujian, orang kalau menangis pujiannya sedih. Saya senang pun bisa meneteskan air mata. Tuhan Yesus baik. Saya nikmati Tuhan, Kau sungguh baik. Saya bisa meneteskan air mata. Nikmati kuasa Tuhan. Hidup kita tidak lama. Firman Tuhan Mazmur mengatakan berapa tahun? 70. Kalau kuat, apa kebanggaannya? Usia kami 72. Berarti tinggal 8 tahun. Saya mesti berlari-lari. Tidak boleh santai-santai melayani. Harus berlari-lari. Amin. Yang muda-muda jangan berharap akan usianya lebih lama dari saya. Jangan berpikir saya akan pulang lebih dahulu. Kemarin ada rekan kami usianya berapa? 25 tahun sudah panggil Tuhan. Saya tidak tahu, saya rindu panggil Tuhan, tapi kok tidak dipanggil-panggil. Berarti Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk melayani. Saya tahu di surga itu pasti jauh lebih indah. Pemusik akan memuji terus di sana. Mau ya saya muji Tuhan terus? Semangat. Wah, luar saya senang. Kamu masih berada di tempat ini. Boleh melayani bersama-sama, Tuhan baik.
Tuhan berkati, haleluya. Tuhan itu sangat baik. Tuhan sangat baik. Nikmati kebaikan Tuhan. Kalau hidupmu saya tidak tahu berapa lama lagi, tapi selagi ada kesempatan. Tadi pujian yang kita naikkan, hidup ini adalah kesempatan. Kita tidak ada yang tahu berapa lama lagi kita hidup. Karena itu kita mau pergunakan kesempatan ini. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Coba kita lanjutkan. Kita baca bersama-sama. Tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Jadi mulai sekarang tidak ada boleh mengeluh lagi. Amin. Tidak ada yang boleh mengeluh, aku ini tidak boleh. Karena apa yang dikatakan sini jauh lebih besar dari penderitaan kita. Jadi biarlah kita mau belajar pada pagi hari ini. Apa yang katakan pertama? Lanjut. Habis ini kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Itu proses yang Tuhan alami ya. Luar biasa. Berat sekali. Pertama kita baca, mari kita belajar menikmati setiap proses Tuhan dalam hidup kita. Satu, pertama dengan apa? Menyadari bahwa. Kedua. Ketiga. Sebagai penutup, Ibrani 12 ayat 5 ke 6 kita baca bersama-sama. Itu Tuhan mengajar orang yang dididiknya dan dia menyesah orang yang dididiknya sebagai haleluya. Tuhan mengajar orang yang namanya mendidik, orang yang dikasihnya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Sakit. Tapi sebagai anaknya harus siap. Amin. Inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum saya serahkan banyak pujian, saya akan menaikkan bersama-sama, bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku. Mari para singer saya undang untuk maju ke depan. Samaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan kekuatan di jiwaku dalam bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Haleluya. Bersama Bapa. Yes. Ku lewati semua perkenananmu yang melukai hatiku, dan tidak anugerah-Mu besar Tuhan, melimpah bagiku.
sidang yang saya kasih untuk bangkit berdiri bersama-sama. Engkau ada bersamaku. Engkau ada bersamaku. Yes Lord. Di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, amin, adalah bersamamu Tuhan. Yes Lord, haleluya. Tak pernah ku ragu kasih-Mu. Yes Lord, haleluya. Haleluya, bersamamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bagi semua berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang melihat jemaat-Mu Tuhan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Sementara musik mengalunkan pujian ini dengan setengah suara, kita mau berdiam diri sejenak. Kalau Tuhan sudah tolong hamba-Mu ini dari kanker prostat, high risk, dan juga Tuhan sudah menolong istri hamba-Mu dari miom yang sudah Tuhan jamah. Hamba percaya bersama-Mu kami cakap melakukan segala perkara. Adakah di tempat ini sementara yang lain menutup mata saudara-saudara yang ingin didoakan? Saya tergerak mendoakan saudara di tempat. Angkat tangan kananmu, dan kalau ada sesuatu yang sakit, letakkan tangan kirimu di tempat yang sakit. Tuhan sudah menyatakan pertolongan. Haleluya, haleluya. Makasih Bapa. Hamba datang kepada Engkau Tuhan. Tuhan melihat tangan-tangan yang sudah diangkat. Tuhan melihat tangan-tangan juga yang kiri yang diletakkan di tempat yang sakit. Kau sudah menjamah-Mu kalau hamba sudah divonis kanker prostat high risk, maupun istri hamba-Mu dari miom Tuhan. Dan Tuhan sudah jamah. Karena itu pertolongan Tuhan adalah Tuhan yang telah menyembuhkan hamba-Mu akan terjadi hari ini Tuhan. Setiap tangan-tangan diletakkan, kami mau mengimani dan kami mau menerima Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang membutuhkan pertolongan pekerjaan baru atau pekerjaan yang belum dimiliki, Tuhan nyatakan pertolongan-Mu. Tuhan tidak kekurangan memiliki perusahaan-perusahaan yang dapat menampung umat-Mu. Bagi rumah tangga yang sedang tidak baik-baik, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh pertengkaran, roh apapun yang bukan dari Tuhan, hamba cabut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang akan tinggal di dalam hidup. Dekatlah, mendekatlah kepada Tuhan, dan percayalah kedamaian datang daripada Tuhan. Jemaat-Mu Tuhan yang mencari Tuhan,
pasangan hidup. Kiranya Tuhan akan memberikan pasangan yang tepat sekali. Tulang rusuk yang tepat untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Hamba percaya Tuhan sangat mengasihi jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan jadikan jemaat-Mu lebih dalam mengenal Engkau. Bahkan Tuhan proses jemaat-Mu ini untuk menjadi lebih dalam lagi, bahkan akhirnya menjadi serupa dengan gambar Tuhan. Terima kasih Bapa untuk orang-orang yang sudah senior, sudah memasuki masa lanjut. Bapak atau ibu yang sendiri, oma dan opa, Tuhan senantiasa menyertai anak-anak-Mu. Dikala mereka harus hidup sendiri, Roh Kudus mendampingi mereka, sehingga mereka boleh tetap memuji Tuhan, mengucap syukur. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Andi dan Ibu, beserta dengan tim. Biar hikmat senantiasa menyertai hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan. Terima kasih Kau berikan pada hamba-Mu teman sepelayanan yang boleh menyaksikan banyak hal yang menguatkan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersama-Mu Tuhan, sama-Mu. Anugerah-Mu besar. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk Bapak Evangelis Miko Elias bersama dengan Ibu. Engkau berkati Tuhan. Telah banyak menyatakan Engkau Allah yang hidup, Allah yang besar dan luar biasa. Berkati hamba-Mu Tuhan. Kembali dari Indonesia akan berangkat ke USA. Tuhan memberkati anak-anaknya juga di sana. Kami percaya Tuhan telah berperkara yang sangat luar biasa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, kita katakan bersama. Amin. Silakan duduk, saya mengundang Pak Suihau akan maju ke depan. Untuk sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Nanti perjamuan kudus ini saya berharap setiap-tiap kita telah mempersiapkan untuk kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan, ya. Untuk itu kita akan sekali lagi berdoa dan kita tundukkan kepala. Ketika 2000 tahun lalu Engkau melakukan Tuhan, ada satu pesan yang sangat luar biasa. Kau berkata bahwa ini adalah satu perjanjian kekal, agar kami boleh menantikan janji Tuhan yang kami boleh bersatu dengan tubuh dan darah. Berkatilah perjamuan kudus ini Bapa, pakai hamba-hamba-Mu.
layakan perkenankan, baik Osihaun juga hamba-Mu, kami serahkan dalam tangan. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kekudusan-Mu kasih-Mu mengalir hidupku, besar anugerah-Mu dan menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa-Ku. Kekudusan-Mu kasih-Mu mengalir hidupku, besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku, menjadi ciptaan baru, ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan pelayanan pertemuan kudus ini, ada? Kalau semua sudah ada, mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan, dan silakan mengangkat roti, hosti, dan anggur yang ada di sebelah tangan kanan saudara. Demikian juga anggur yang ada di sebelah tangan kiri kita. Mari kita mengangkat tinggi-tinggi melebihi kepala kita. Ketika kami beriman Tuhan, segala sesuatunya datang daripada. Kami menghormat setinggi-tingginya ketika korban Rahmu terjadi. Pada siang ini kami adalah kami tahu Engkau di tengah kami. Mana ketika Engkau memecah-mecahkan roti dan anggur, di sana Engkau berkata, di sanalah juga kan persekutuan yang indah. Berkat Tuhan, perjamuan kudus ini bukan lagi menjadi laknat, bukan lagi menjadi kutuk, melainkan menjadi berkat, kemuliaan, bahkan juga sukacita damai sejahtera yang daripada. Karena kami percaya kami akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan, sebagaimana Engkau mengatakan, kami akan tinggal bersamamu dan Engkau akan tinggal di dalam kami. Turunkan tangan saudara, angkat roti hosti tinggi-tinggi melebihi kepalamu, dan saya membaca lebih dahulu apa yang saya dapatkan. Tetapi carilah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu.
Dengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Apa yang telah diberikan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akanku." Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi melebihi kepala kita, menunjuk persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam. Angkat anggur tinggi-tinggi melebihi kepala saudara. Dengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Bukankah cawan anggur yang kita angkat tinggi-tinggi melebihi kepala kita, menunjuk dengan darah Kristus? Amin. Mari kita menyanyi saja bersama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Terima kasih Tuhan, berkenan. Engkau yang bertindak, akan memberi pertolongan. Anugerah-Mu terlalu besar. Haleluya. Sekali lagi kita angkat hati jiwa kita bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa. Permuliakanlah, dipermuliakanlah Sanggawatani, Saitangkawatani Usense. Ya Rana, Rawara Basa. Bertindak, anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami menyadari betapa Engkau sangat biasa bagi. Siapakah kami di hadapan-Mu? Jemaat ini adalah milik kepunyaan. Sanggawatan, seseitangkawatan diusen, seitangkawatan diusen. Dipermuliakanlah nama-Mu, ditinggikan, diagungkan. Biar Engkau mengambil seluruh rangkaian
bukan saja manakala 2 jam berakhir, tapi setiap hidup kami adalah milik kepunyaan Tuhan. Oleh sebab itu kami harus sadar rancangan-Mu adalah rancangan yang indah dan yang membuat kami terpesona ketika kami masuk dan menikmati proses Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah melawat, Engkau telah menasehati kami dengan firman-Mu. Bahkan kami menyatu dengan tubuh darah-Mu. Kami boleh tinggal bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkatilah umat-Mu yang telah mengambil semua rangkaian ibadah ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari semua kita yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan pada Pak. Mari berdoa Tuhan, kita bersukacita ini sebab anugerah Tuhan boleh nyata bagi setiap kita di tempat ini. Sekali kita tepuk tangan kemuliaan kita luar biasa, haleluya. Namun sebelumnya kita akan tundukkan kepala kita sekali lagi, kita akan satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini, hari yang luar biasa di mana kami boleh menikmati kehadiran Tuhan dahsyat bagi kami. Kami bawa korban syukur kami Tuhan, di mana kami percaya Tuhan berkati kami dan kami mau kembalikan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu, yaitu GBI Seraphim Ministry yang kami percaya. Apa yang kami beri ini Bapak sebagai syukur kami, dan kami tidak akan pernah memandang bahwa kami akan kekurangan, namun kami akan terus diberkati untuk menjadi saluran berkat di akhir zaman ini. Kami berikan yang terbaik hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus yang memberi persembahan syukur kita pada pagi hari ini, siang hari ini, mari bersama-sama kita katakan amin.